Papa Mama, kakak adik, rakat-rakat semuanya. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Ya, jadi sedikit informasi, sekarang baru selesai hujan, masih ada petir, guntur, kilat, sama aja ya. Saya rasa suasana ini sedikit mendukung tema pembicaraan kita kali ini. Ya, kali ini saya akan mengajak sahabat Cooper untuk mereview sebuah film pendek, film yang sangat menarik, karena film ini berhasil menang dalam kompetisi di Asian Academy Creative Award 2019, ya, tahun lalu 2019, menang dalam kategori film pendek terbaik. Jadi dari Indonesia ada 4 pemenang, dan salah satunya film ini. Filmnya menarik karena diproduksi oleh Millennials Maumere. Ya, Millennials Maumere. Maumere adalah kota di Kabupaten Sika. Kabupaten Sika itu ada di Pulau Flores. Pulau Flores itu ada di Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau ada yang tanya, Maumere di Papua ya? Oh bukan, Maumere ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maumere di Pulau Flores ya. Kalau di Papua itu Mauroke ya, Maroke. Ya, jadi kembali lagi ke filmnya. Filmnya berjudul Miumai. Ya, Miumai ini artinya, kalau terjemahkan lurus artinya kau datang. Miu kau, kamu, mai kesini, datang, ya, kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Film yang bergenre realisme mistis, realisme magis, ini merupakan aliran yang membawa kembali citra atau gambaran legenda, mitos, dongeng yang kadang kebanyakan irasional, tetapi ya masih hidup dalam kesusastraan modern. Ya, jadi Miumai ini mengangkat tema tentang tradisi Tungpyong. Ya, Tungpyong. Tungpyong itu tradisi yang ada di masyarakat Krowe di Kabupaten Sika, di mana tradisi ini merupakan kebiasaan memberi makan atau memberi sesajen kepada leluhur ya, leluhur atau nenek moyang atau keluarga yang telah meninggal dunia, dengan kepercayaan bahwa keluarga yang telah meninggal masih memiliki hubungan dengan keluarga yang masih hidup. Ya, ritual Pyong ini biasanya menaruh sedikit makanan di sudut rumah dengan kepercayaan bahwa secara tidak kasat mata, makanan ini dimakan oleh arwah leluhur. Proses ini biasanya dengan kepercayaan juga bahwa ada harapan bahwa arwah leluhur akan melindungi keluarga yang masih hidup, atau akan menjaga acara-acara yang akan dilangsungkan oleh keluarga yang masih hidup. Jadi biasanya ada kepercayaan bahwa melupakan atau mengabaikan tradisi Pyong ini akan mendatangkan kayak malapetaka atau ya kejadian-kejadian ganjil yang aneh yang bisa terjadi karena ada anggapan bahwa ya para leluhur marah atau akan memberi tanda yang tidak enak karena dilupakan. Kurang lebih temanya seperti itu. Film yang diproduksi oleh Millennials Maumere ini disutradarai oleh Eka Putra Ngalu, atau nama kerennya Dede Aton. Jadi ceritanya tentang sepasang suami istri yang pulang libur ke Maumere, ke rumah nenek, di mana neneknya sudah meninggal, rumahnya tidak terawat, terus kuburannya si nenek, ya kuburan tempat peristirahatan terakhirnya si nenek yang jarang disekar,
dibersihkan, dinyalakan lilin untuk didoakan kayak gitu. Nah, si nenek ingin memberi teguran kepada sang cucunya ini sang suami. Nah, jadi si nenek memberi teguran lewat ya kejadian-kejadian yang ganjil melalui istrinya, sampai akhirnya sang suami, si cucunya menyadari bahwa oh ternyata neneknya sedang menegur dia karena dia lupa memberi sesajen, lupa berdoa, lupa ya membersihkan kuburan sang nenek. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Filmnya bisa dinonton di View atau tidak di YouTube juga ada, tulis saja Miu Mai. Di era revolusi industri di mana semua serba digitalisasi, semua sudah modern, tetapi masih ada tradisi-tradisi yang terkesan irasional, terkesan kolot, tetapi masih tetap eksis. Ya, kenapa masih bisa eksis? Karena masih diceritakan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Ya, masih dibuat juga, dipraktekkan tradisi ini, sehingga tradisi ini masih eksis. Dan millennials Maumere ini berkreasi lewat film yang bisa kembali, bisa membuat kita melihat bahwa oh ternyata masih ada tradisi ini. Masyarakat Indonesia sangat menghormati para leluhur. Hal ini bisa kita lihat dari tradisi-tradisi yang masih ada, seperti masyarakat Muslim pada waktu di Jawa, atau ya pada hari raya itu sering mengadakan tradisi nyekar ke kuburan keluarga. Atau masyarakat Tionghoa yang merantau kemanapun, biasanya di rumah mereka menyediakan altar untuk berdoa, biasanya menaruh foto-foto para leluhur mereka dan menyalakan dupa. Nah, di sini kita lihat bahwa masih ada tradisi penghormatan terhadap arwah leluhur atau nenek moyang keluarga yang telah meninggal. Dan masing-masing daerah memiliki tradisi atau kearifan lokal yang berbeda-beda. Tetapi saya rasa tujuannya hampir sama, yaitu mau menghormati, mau mengingat kembali, mau mengenang, dan pastinya mau mengambil hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh para leluhur agar tetap dikenang oleh generasi yang selanjutnya. Sehingga tradisi-tradisi ini bisa menjadi cara untuk kita tidak melupakan sejarah. Nah, film ini mau membangkitkan ingatan kita bahwa masih ada tradisi-tradisi penghargaan, penghormatan kepada para leluhur, dan tradisi atau kearifan lokal yang ada di daerah sekitar kita ini bisa menjadi emas yang dapat kita bagikan kepada generasi berikutnya agar tetap mengingat sejarah, mengingat leluhur, dari mana kita berasal, dan kebudayaan ini tidak berhenti sampai di generasi kita, tetapi generasi berikutnya juga mengetahui asal-usul mereka, kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh para leluhur, dan hal-hal yang baik itu bisa kembali terulang di generasi berikutnya. Nah, jadi dengan film ternyata bisa memberi pengetahuan, pelajaran, dan pengingat kepada tradisi yang pernah dan akan terus hidup apabila kita bawa, kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Dan sekiranya hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh para leluhur bisa kita bawa ke kehidupan selanjutnya, bahkan lebih baik lagi. Pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah ternyata dengan film bisa menjadi media penyampaian pesan, penyampaian tradisi yang pernah ada,
dan kita generasi yang masih hidup bisa memiliki pilihan untuk menjalankan tradisi yang pernah ada atau meninggalkan tradisi tersebut dengan berbagai alasan, dan semuanya tergantung pada pilihan dan persepsi dari kita masing-masing. Saya yakin masih banyak tradisi penghormatan terhadap para leluhur dengan tujuan dan cara yang berbeda-beda yang masih dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi sahabat Cooper bisa komen tradisi apa yang masih dijalankan atau yang sudah dilupakan. Saya tunggu di kolom komentar atau bisa japri. Ya, kita boleh mempercayai, tetapi tetap kita tahu siapa yang kita imani, karena jauh dari semua yang ada, kita tahu ada Sang Pencipta yang mengatur semuanya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Bila bermanfaat, bisa subscribe, like, share, komen, dan salam sehat selalu. Have a nice day.